Anjay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita semua dapat berkumpul, berdiskusi, bercengkrama bareng dan mengetahui bersama-sama bahwasanya di malam ini kita ditemani oleh gemerlap bintang walaupun tidak kelihatan oleh mata kita. Namun mudah-mudahan hal tersebut bisa mendukung daripada pendidikan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan mencoba berdiskusi tentang pendidikan ya. Bagaimana pendidikan dari era sebelumnya sampai dengan sekarang ini mempunyai ataupun memiliki beberapa perubahan. Dari era revolusi industri yang pertama, 2, 3 bahkan yang keempat itu memiliki suatu perbedaan dalam segi pendidikannya. Nah, hal yang saya singgung di dalam pendidikan di era revolusi industri ini, bagaimana ada yang dinamakan istilah artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, di mana peran guru itu sekarang ini mungkin sudah bisa digantikan oleh yang namanya teknologi. Kalau misalkan kita melihat di negara luar, Jepang, Korea itu segalanya itu bisa dilakukan dengan robot, tetapi di kita itu masih dengan menggunakan istilah kata tradisional. Teknologi-teknologi itu belum bisa dikatakan sebagai teknologi yang memadai. Tapi semangat kita sebagai mahasiswa tidak harus menyerah, tidak harus putus, tidak harus menyerah, tapi dengan hal tersebut kita sama-sama bagaimana dengan adanya revolusi industri yang keempat ini, sebagaimana di revolusi industri yang keempat ini segala apapun itu dilakukan dengan teknologi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan di Indonesia itu mempunyai beberapa kelompok. Yang pertama ada yang dinamakan kelompok konservatif. Tapi sebelum saya menginjak pada kelompok konservatif, saya akan menanyakan dulu pada teman-teman semua, kiranya apa sih pendidikan itu? Mungkin dari Mas Faiz. Ya, baik. Izin menjawab Bapak narasumber. Yang saya ketahui mengenai pendidikan di Indonesia ini adalah yaitu mengenai ilmu-ilmu yang segala sesuatunya bisa dicakup dengan yang namanya proses belajar mengajar. Mungkin dari kita yang namanya mengajar itu belum sampai ke tahap itu, tapi kita di posisi sebagai yang namanya gelar mahasiswa ini, kita masih menduduki yang namanya belajar, yang dalam artian kita itu harus selalu mencari ilmu baik dari luar maupun dari dalam kampus. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman kita Mas Jaki atau Mas Aik bisa menanggapi arti pendidikan di Indonesia ini. Boleh menanggapi sedikitnya. Pendidikan itu adalah suatu jenjang di mana kita ingin mencari suatu produk, ingin mencari suatu pemahaman atau ilmu yang akan kita ketahui, yang akan kita miliki, itu dengan proses ngajar mengajar, dan di dalamnya itu terdapat guru, terdapat murid dan sebagainya. Mungkin sedikit. Oke, mungkin dari Mas Aik ingin mencoba menanggapi tentang pendidikan di Indonesia ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya pahami hanya sebatas mencari ilmu. Itu adalah suatu transferan ilmu dari yang awalnya tidak tahu hingga menjadi tahu. Dan cara untuk mencarinya itu cakupannya general, luas, bisa di mana saja, maupun di ruang lingkup sekolah, di luar, bahkan di rumah kita bisa mencari hal-hal yang baru. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya teman-teman semua bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah proses mencari ilmu ya. Ya. Nah, dengan proses mencari ilmu berarti kita mencari sebuah pengetahuan
Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk menuntun hidup kita. Kalau misalkan kita tidak tahu ilmu, kita bodoh, maka kita tidak akan bisa menemukan apa yang kita inginkan. Nah, yang akan saya singgung di sini adalah kelompok pendidikan di negara kita, negara Indonesia. Kelompok pendidikan. Itu ada 3. Kenapa saya singgung kelompok pendidikan di Indonesia? Karena supaya kita mengetahui bagaimana sih pendidikan-pendidikan yang diterapkan di sekolah kita, pendidikan yang diterapkan di kampus kita, instansi kita, lembaga-lembaga kita. Ketika kita sudah menemukan kelompok-kelompok pendidikan tersebut, otomatis kita mempunyai cara untuk mengubah bila ada yang salah, untuk menambah bila ada yang benar. Nah, yang pertama adalah kelompok konservatif. Nah, kelompok konservatif, kalau misalkan menurut buku Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 dan Problematika Pendidikan Tinggi, adalah kelompok yang berpikir bahwa era digital itu harus disingkirkan. Era digital itu harus ditiadakan, artinya dia lebih bersifat modern. Lebih bersifat tradisional. Ya mungkin dari kelompok konservatif yang istilahnya dia memegang teguh nilai-nilai tradisional masih kita temukan di pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren tradisional ya seperti Salafi dan lain sebagainya itu menggunakan cara pembelajaran yang tradisional. Tidak ada yang namanya teknologi yang merasuki pada pembelajaran tersebut. Sedangkan di era kita 4.0 segalanya menggunakan teknologi. Mungkin untuk konservatif di sekolah, di kampus ini istilahnya kurang memadai. Karena kenapa? Konservatif ini lebih ke tradisional, lebih ke cara lama, sulit digunakan di zaman sekarang ini. Walaupun bisa digunakan, istilahnya kurang relevan konservatif ini. Contohnya apa? Banyak sekali ya istilahnya ketika seorang guru menyampaikan sebuah ilmu kepada muridnya, kepada siswanya, tetapi siswanya tersebut istilahnya tidak mendengarkan, istilahnya dia tidak mengerti apa yang guru sampaikan, dia tidak memahami apa yang guru sampaikan. Karena kenapa? Karena gurunya masih menggunakan cara-cara tradisional, cara-cara dulu, sehingga yang disampaikan itu monoton. Nah, tapi sebelum saya menginjak pada kelompok selanjutnya, mungkin dari teman-teman semua, dari mas-mas semua, ada tanggapan seperti apa nih ketika kelompok tradisional ini masih digunakan di negara kita? Mungkin dari teman-teman semua bisa menanggapi hal tersebut. Kita forum diskusi. Dipersilakan dari Wais. Baik, mungkin izin menanggapi tentang kelompok yang dinamai tradisional ini. Iya. Mungkin yang telah Mas Saudara Aung paparkan yang mengenai kelompok tradisional ini yang masih digunakan di dalam kategori pondok pesantren maupun salafi dan lain sebagainya. Mungkin menurut saya, apakah mungkin dari kelompok pesantren ini adanya ketidakpercayaan terhadap teknologi tersebut? Mengapa kelompok tradisional ini tidak menganggap adanya teknologi baru tersebut? Nah, mungkin saya ini ingin sedikit banyaknya bisa membantu yang namanya teknologi tersebut. Nah, mungkin dari saudara yang lain ingin menanggapi juga, silahkan. Silakan Mas Aik atau Bang Jaki ini. Kita apa nih kira-kira tanggapan tentang sebuah instansi sekolah ataupun pesantren yang menggunakan cara-cara tradisional seperti itu? Izin menanggapi tentang kelompok konservatif ini mengenai pendidikan yang dilakukan secara tradisional ya, secara dahulu gitu. Itu menurut saya masih relevan ya diterapkan pada zaman sekarang.
karena kita tidak bisa dan tidak mampu untuk bisa langsung bertransformasi kepada era-era digitalisasi, era-era modern secara langsung, secara umpamanya secara Terburu-buru. ya terburu-buru atau secara langsung gitu, karena itu akan menyebabkan kepada pendidikan atau kepada instansi pendidikan atau seorang guru, murid dan sebagainya itu akan merasa kaget gitu, Kaget ya. kaget, dan itu pun bakalan sebagainya nggak sepenuhnya, karena kebanyakan guru-guru sekarang itu di era tradisional, guru-guru yang dahulu lah, guru-guru yang kita disebut zaman old, Zaman guru zaman old ya, itu kan akan kaget bagaimana mempelajari hal itu Ya. kan, itu juga akan apa namanya tidak relatif ketika diterapkan secara langsung, secara struktural kepada semuanya instansi pendidikan di Indonesia ini, ya, itu tidak akan relatif. Dan menurut saya pendidikan yang tradisional ini masih relevan diterapkan pada pendidikan pada saat ini. ya betul. Ya mungkin dari Mas Aik punya tanggapan nih, gimana sih orang-orang yang menggunakan cara-cara tradisional dalam berpendidikan ataupun dalam cara mengajarnya? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit pendapat dari saya soal modernisasi dan klasik ya. Ini jadi menurut saya sebenarnya kita itu harus mengikuti zaman itu memang, tapi mungkin dengan keterlambatan kita atau ada suatu kelompok yang masih memakai Pendidikan yang tradisional seperti itu. iya, media-media tradisional, mungkin faktor-faktornya adalah karena guru itu sendiri pada zamannya dia yang ia pelajari adalah hal-hal yang tradisional. Ya. Mungkin seperti itu, dan mungkin juga karena ada something lain yang mungkin belum saya ketahui, contoh seperti suatu kehormatan untuk para leluhurnya mungkin, karena kan ya kita hidup di Indonesia, jadi tidak akan jauh dengan yang namanya ikatan antara leluhur dan kita sendiri. Jadi jika bukan kita sendiri, milenial Z ini yang akan memulai era-era baru, lantas siapa lagi seperti itu? Mungkin hanya itu saja. Syukron. Oke, berarti dari tanggapan teman-teman semua bahwasanya cara-cara tradisional ini masih relatif digunakan. Mungkin muncul suatu pertanyaan yang terbesit di dalam benak kita, kenapa sih cara-cara tradisional sekarang itu masih relatif digunakan? Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya cara-cara tradisional itu lebih menghindari namanya teknologi. Sedangkan di dalam teknologi HP dan sebagainya, internet dan sebagainya, itu lebih banyak mudaratnya. Sekarang kita dengan adanya handphone melihat situs-situs yang tidak kita inginkan dengan mudah. Orang tradisional lebih menghindarinya daripada menggunakannya. Sekarang orang-orang lebih hobi membaca digital ataupun lebih hobi bermain game daripada dia membaca buku dan lain sebagainya. Nah, orang-orang tradisional mungkin menghindari hal tersebut karena sifatnya teknologi ini sifatnya kecanduan. Seperti kita menyukai sesuatu, terus sesuatu tersebut kita takuti akan kehilangannya gitu kan. Kita cinta pada seseorang, namun kita takut kehilangan dia kan, seperti
Seperti itu Mas ya. Nah, cara ini pun tradisional pun masih sama. Ya, bisa relatif digunakan karena bisa dikatakan orang-orang terdahulu itu lebih maju daripada anak sekarang. Karena kenapa? Karena keberkahan yang dimiliki orang-orang terdahulu memang sudah nyata. Orang terdahulu ketika melihat gurunya itu langsung kabur, langsung takut, langsung nurut. Tetapi sekarang malah melawan itu ya. Menjadi permasalahan bagi kita. Berarti relatif ini digunakan. Cuman untuk mengetahui ataupun melihat kemajuan mungkin cara-cara tradisional kurang relatif. Untuk keberkahan itu relatif, sangat relatif. Benar. Ya. Nah, tapi ada yang lebih menarik nih teman-teman semua, di mana kelompok yang kedua itu adanya penggabungan antara cara teknologi dengan cara tradisional itu digabungkan sehingga keduanya itu bersifat collaboration, bersifat menyatu sama-sama. Apa? Itu kelompok interrogatif ataupun konvergen. Interrogatif atau konvergen. Maaf ya tulisannya jelek. Nah, interrogatif dan konvergen ini adalah suatu penggabungan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran teknologi. Ya, ini sekarang kita terapkan di kampus kita UIK. Masih belum sempurna menerapkan cara-cara tradisional semuanya ataupun teknologi semuanya. Keduanya sifatnya bergabung. Ada yang online, ada yang offline. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan. Karena kenapa? Karena keduanya prinsip tradisional dan digital itu sebuah pengetahuan ataupun keterampilan yang merupakan adaptasi dari disrupsi yang hadir dan tak dapat tertolak dalam kehidupan nyata. Istilahnya dengan kehadiran digital ini kita tidak bisa menolaknya loh. Betul nggak? Karena semua sistem itu digunakan dengan menggunakan teknologi. Daftar pun, kuliah sudah ada yang namanya website. Nilai sudah ada. Mungkin orang-orang terdahulu harus datang ke kampus ingin melihat nilai. Sekarang udah zamannya beda. Maka dari itu integratif atau konvergen, penggabungan antara pendidikan tradisional dengan pendidikan digital itu digabungkan supaya apa? Supaya seimbang. Tidak satu sama lainnya itu tidak bertentangan, tapi kita seimbang, bisa menyamakannya, bisa menyeimbanginya untuk menghadapi zaman sekarang ini. Walaupun istilahnya ada yang dinamakan artificial intelligence, peran guru itu bisa dikaitkan dengan teknologi, tetapi sikap tradisional pun pengajaran tradisional seperti adanya sikap antara guru dengan muridnya secara langsung, emosional langsung, itu tidak bisa dihilangkan. Sebaik-baiknya teknologi itu tidak bisa dihilangkan oleh yang namanya kehadiran teknologi. Nah, sebelum saya meminta tanggapan dari teman-teman semua, saya akan menyinggung yang terakhir adalah kelompok fully online. Nah, ini adalah kelompok pendidikan yang dilakukan secara online semuanya. Kapan kita gunakan? Kemarin, 2 tahun ke belakang, bahkan 3 tahun ke belakang kita menggunakan ini loh. Nah, setelah kita menggunakan ini, hari waktu demi waktu, barulah kita menggunakan ini. Masih adanya tradisi dengan teknologi. Nah, setelah itu kita menggunakan konservatif, di mana pendidikan dahulu itu kita gunakan. Karena kenapa? Karena bentuk emosionalnya, vibes-nya itu terasa oleh kita. Kehidupan kampus itu lebih terasa. Obrolan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang itu lebih terasa. Nah, tetapi dari ketiga kelompok ini kita bisa mengetahui, oh ternyata kampus ini menggunakan pendidikan seperti ini loh. Sekolah ini menggunakan pendidikan seperti ini. Nah, ketika kita mengetahui, maka kita akan mudah melawannya. Kita akan mudah menghadapinya. Nah, tapi saya minta tanggapan nih dari teman-teman semua akan ketiga kelompok ini. Kira-kira walaupun tadi sudah disampaikan tanggapan dari poin yang pertama, dari ketiga kelompok ini kira-kira kelompok mana sih yang harus kita lakukan ataupun kita terapkan? Apakah semua kelompok kita terapkan atau seperti apa?
Mungkin teman-teman bisa menyanggah ataupun memberikan suatu pendapat itu. Maka dipersilakan. Baik, izin menanggap dari narasumber ya. Mungkin ketika saya disuruh untuk memilih dari ketiga kelompok pendidikan yang telah dijelaskan tersebut, mungkin ketika yang kelompok awal dan yaitu konservatif, ketika kelompok tradisional ini ketika saya tadi bilang ketidakpercayaan terhadap kategori pondok pesantren terhadap teknologi, mungkin yang saya ingin pakai ketika saya menjadi seorang pengajar mungkin yaitu kelompok yang nomor 2, yaitu kelompok integratif. Kenapa saya memilih kelompok tersebut? Karena menurut saya pribadi, kelompok yang dipadukan dengan tradisional dan modern itu serasa ketika kita bertatap maya dan bertatap maya Muka ya. muka, betul. Ketika bertatap muka kita bersilaturahmi dengan sesama siswa atau mahasiswa yang lain, ketika bertatap maya kita itu sering adanya ketidak sesuaian terhadap yang lainnya. Ada yang mungkin terhadap dunia maya ini tidak bisa terkendali penuh oleh seorang pengajar, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, itu tanggapan dari teman kita bahwasanya keduanya harus tetap digabungkan. Betul. Supaya ketika kita gunakan teknologi kita tidak ketinggalan. Betul. Ketika kita gunakan cara tradisional, kata Mas Aik, kita hubungan antara luar dengan kita itu masih kuat, seperti itu ya. Mungkin dari Mas Aik sendiri ataupun Mas Yaki sendiri nih, bagaimana tanggapan ketiga kelompok ini, mana sih yang relevan kita gunakan? Maka dipersilakan. Izin menanggapi tentang kelompok pendidikan di Indonesia ini yang sudah dijelaskan. Ada 3 kelompok, yaitu konsep kelompok terhadap kelompok pendidikan yang berdedikasi tradisional dan penggabungan ya, kolaborasi dan terhadap tradisional dan modern ya. Ada juga yang full online gitu, semua serba online sekarang ya. Terkait kelompok yang pendidikan yang di Indonesia ini yang relatif ya menurut saya gitu ya, kelompok yang tradisional tapi dipadu dengan teknologi. Karena apa? Karena pembelajaran secara langsung itu merupakan cara efisien atau efektif baik dari guru maupun dari murid. Karena apa? Karena bisa langsung memperhatikan dari peran guru sama murid itu. Jadi bisa tertuang, bisa terkontrol, bisa terasa antara murid dan guru. Karena peran murid dan guru itu seharusnya terlihat, terasa. Ketika kita full online, kita dilihat dipadukan dengan layar. Terkadang kita nggak tahu mana dosen, Iya, betul. mana guru yang kita lihat gitu. Karena off cam, banyaknya mahasiswa atau siswanya kemana gitu kan, nggak relatif. Nah kalau kita secara offline, pembelajaran secara langsung itu, kita guru sama murid itu bisa bertatap, dan guru bisa melihat murid yang tidak yang tidak mengerti, yang tidak di dalam suatu pendidikan itu ada yang tidak mengerti terhadap sesuatu yang diterangkan oleh guru, bisa langsung ditanyakan secara langsung gitu kan. Kalau guru itu instingnya kuat gitu terhadap murid. Nah
kalau guru melihat di tatap maya mungkin tidak ada, tidak ada kelihatan, tidak bisa mengkontrol Eh, siswanya kan gitu. tidak mengkontrol siswanya. Terus guru juga kurang memperhatikan tentang adab, tentang perilaku muridnya. Kan guru itu bukan hanya ilmu saja yang dipelajari, tapi perilaku, adab yang ditimbulkan oleh perilaku seorang guru itu dicontohkan hal-hal yang bagus, yang baik. Itu menjadi suatu pembelajaran, menjadi suatu contoh untuk dijadikan bahan terhadap muridnya sendiri gitu. Menurut saya yang paling relatif itu pada zamannya sekarang ya. Mungkin saya kaget dengan full online ini karena kurangnya kurangnya peran terhadap guru. Guru cuma menyampaikan saja ilmu saja, tapi nggak tahu kan perilakunya, adab istiadatnya, adabnya seperti apa seorang murid gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ya berarti dari tanggapan Mas Eki ini bahwasanya keduanya itu masih harus tetap kita lakukan. Untuk menuju fully online ataupun online fully ini kita kaget, sedangkan dari zaman ke zaman teknologi itu semakin canggih, tapi tetap cara yang kedua ataupun kelompok yang kedua ini relatif buat kita tidak kehilangan teknologi, kita tidak kehilangan tradisional. Nah, lebih menarik lagi kita dengarkan tanggapan dari Mas Aib nih tentang kelompok pendidikan di Indonesia ini. Persilakan. Baik, langsung saja. Dengan adanya kelompok yang nomor 2 ini, menurut saya bisa dibilang kelompok nomor 2 ini atau integratif, Ya. bisa dibilang ya suatu cahaya kehidupan menurut saya. Menurut saya baru pribadi iya benar. Karena suatu kolaborasi yang sangat nikmat. Jadi menurut saya adalah mungkin otak bisa kita tuli online kan, tapi hati tetap konservatif. Jadi mungkin hanya Oke, terima kasih Mas Aik. Jadi Mas Aik ini berpendapat bahwasanya otak itu perlu tuli online. digitalisasi. Iya. Tuli Otak. online gitu ya. Iya. Kalau misalkan hati itu harus konservatif, harus tradisional. Iya. Dia harus bisa merasakan satu dengan yang lainnya secara bertatap muka, Iya. berpandang wajah. Nah. Ini seperti itu ya. Oke nih, baik teman-teman semua, dari perbincangan kita, diskusi kita, berarti dapat kita simpulkan di mana perjuangan para pendidik di Indonesia ini dari zaman ke zaman itu memiliki perubahan sehingga mencapai suatu penemuan terbaru, yakni fully online. Ternyata fully online itu dapat kita rasakan kegabutan kita di mana-mana, kebetulan kita setiap hari mau melakukan apa itu rasanya malas. Tapi dengan hadirnya integratif ataupun convergence, penggabungan antara digital dan tradisional itu lebih meminimalisir rasa kemalasan kita. Yang tadinya malas harus digerakkan, yang tadinya tidak mau ke kampus harus ke kampus, yang tadinya tidak mau kumpul diskusi bareng, mau tidak mau kita harus melakukan. Karena kenapa? Karena tujuan kita untuk mengejar pendidikan. Dengan pendidikan kita akan menemukan segalanya. Ya seperti itu. Ya mungkin teman-teman semua, mungkin dari kami nih, dari diskusi kami mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di-sub, Subrek. Mantap. Oke, bukan main.